Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya, Guru Mapel SKI Ardiansah, akan membahas tentang masyarakat Mekah sebelum Islam. Mekah terletak di Arab Saudi, tepatnya di kawasan Asia Barat atau lebih terkenal dengan Timur Tengah. Daerah tersebut sebagian besar gurun pasir yang terhampar luas, gunung kapur dan batu. Hal ini menyebabkan sulitnya tanaman dan pepohonan untuk tumbuh subur di sana. Ketika musim kemarau tiba, suhunya sangat panas. Sebaliknya, ketika musim dingin tiba, sangat dingin. Itulah gambaran umum keadaan geografis Arab Saudi. Keadaan tanah yang gersang dan tandus mendorong penduduknya untuk berdagang dan memelihara hewan ternak, di antaranya seperti domba dan unta. Sangat sedikit dari mereka yang bercocok tanam atau berkebun. Peradaban Arab Saudi, tepatnya Mekah, dimulai ketika nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan ibundanya Hajar menempati wilayah tersebut. Keadaan dan kehidupan Arab Saudi sekarang yang makmur dan berlimpah harta tidak bisa dilepaskan dari peran Nabi Ibrahim yang mendoakan keamanan dan kemakmuran negerinya. Hasilnya sekarang bisa dinikmati oleh penduduknya. Sekarang bahkan para pedagang pun ikut merasakan manfaat dari berlangsungnya kehidupan dan peradaban di negeri Mekah. Sekarang kita akan memasuki pembahasan mengenai kondisi masyarakat di Mekah. Masyarakat Mekah sering dikenal dengan masyarakat yang jahiliyah. Pengertian dari jahiliyah di sini secara makna, jahiliyah diartikan sebagai kebodohan. Namun, kebodohan bukan secara intelektual. Kebodohan mereka hanya terletak pada sikap penolakan atas kebenaran untuk mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Perilaku jahiliyah tersebut mereka tampakkan tidak terbatas pada penyembahan patung. Bahkan mereka mengubur anak-anak perempuan hidup-hidup yang baru lahir, minum minuman keras, berjudi, merampok. Itu terjadi di tengah-tengah masyarakat Arab pada saat itu. Kemudian, jahiliyah ini terbagi dari 3 kelompok. Kelompok pertama, masyarakat pagan atau nomaden. Mereka adalah kelompok orang kaya dan mempunyai tradisi yang beragam. Jadi, ketika mereka melakukan perdagangan dan transaksi ekonomi, mereka bebas untuk memilih patung mana yang ingin mereka sembah. Jadi keterbukaan akses ekonomi membuat mereka menyembah berhala. Mereka bisa memilih tanpa memikirkan harga seberapa mahal patung tersebut. Yang kedua, pagan menetap. Pagan yang menetap ini tidak sama dengan pagan yang sebelumnya. Pagan sebelumnya mereka pergi berdagang ke daerah-daerah. Kemudian yang kedua ini mereka menetap. Mereka di sini lebih religius. Mereka lebih religius dalam menyembah patung-patung dan pagan mereka. Mereka tidak berpindah-pindah patung karena ekonomi membatasi mereka untuk membeli patung seperti kelompok pertama. Yang ketiga ini adalah mereka yang meyakini adanya Tuhan, tetapi mereka tidak menafikan keberadaan kelompok lain. Mereka lebih menerima bahwa ada Tuhan-Tuhan selain pagan-pagan yang disembah. Mereka mengakui itu. Oke. Kemudian, dalam perjalanan penyembahan patung berhala, masyarakat Mekah saat itu disebut dengan masyarakat yang paganis karena tadi mereka menyembah patung berhala atau pagan.
Di video ini atau pada slide ini ada piramida urutan patung-patung berhala yang menjadi sesembahan orang-orang kafir Quraisy di Mekah pada saat itu. Yang pertama, Hubal. Hubal di sini adalah patung yang sangat precious, patung yang sangat mahal dan merupakan yang paling besar. Hubal diletakkan di tengah-tengah di sekitar Ka'bah untuk disembah oleh masyarakat pagan pada saat itu. Dan bentuknya besar, mempunyai sayap dan kepala. Berhala ini terbuat dari batu akik merah yang dipahat di pegunungan sedemikian rupa, kemudian dibawa, diberi bentuk, kemudian diletakkan, kemudian disembah secara beramai-ramai oleh orang Quraisy pada saat itu. Kemudian urutan yang kedua adalah Manat. Manat adalah jenis berhala yang dianggap maha kuasa. Maha kuasa di sini yakni berhala tersebut dipercaya mampu memberikan apa yang ingin mereka dapatkan. Ketika menyembah Hubal, mereka harus menyembah Manat. Karena Manat tidak bisa lepas dari Hubal, karena Hubal itu ibaratnya leaders, ketua dari berhala-berhala yang sedang mereka sembah. Berhala yang ketiga, Lata. Berhala sebagai perlambangan matahari. Jadi bentuknya seperti matahari, bentuknya seperti matahari, kemudian disembah, dipercaya mampu memberikan penerangan pada kehidupan masyarakat jahiliyah pada saat itu. Yang keempat, Uzza. Uzza merupakan perlambangan bunga, keindahan. Jika orang-orang Quraisy ingin keindahan, mereka harus menyembah patung Uzza. Jadi di sini penekanannya, patung-patung tersebut mempunyai fungsi yang berbeda-beda dan ditempatkan di tempat yang berbeda-beda sesuai dengan konteks dan kebutuhan yang mereka inginkan. Ketika mereka ingin keindahan, mereka akan menyembah patung Uzza karena perlambangan bunga dari bentuk tubuh, bentuk wajah, mereka melakukan itu. Jadi di sini patung-patung berhala yang disembah oleh masyarakat paganis Quraisy pada saat itu, tekankan sekali lagi, adalah patung yang mempunyai fungsi tertentu. Kemudian setelah melihat kondisi sesembahan atau gambaran tentang masyarakat jahiliyah, kita pindah kepada pusat perdagangan. Sejak dahulu kala, masyarakat Arab terkenal dengan budaya perdagangan mereka. Sumber ekonomi utama yang menjadi penghasilan bangsa Arab adalah dari perdagangan, sebagaimana yang disebutkan Al-Quran dalam surah Al-Quraisy. Berkaitan dengan hal itu, ada 3 alasan yang menyebabkan Mekah menjadi salah satu pusat perdagangan. Yang pertama, terdapat Ka'bah. Ya, Ka'bah merupakan bentuk segi empat berwarna hitam, merupakan peninggalan pada masa Nabi Ibrahim dan Ismail yang dianggap tempat suci. Jadi orang-orang ketika ke Mekah mereka akan terpesona melihat keindahan Ka'bah, sehingga mereka memusatkan perdagangan di sekitar Ka'bah karena mereka tahu para pengunjung dari berbagai negeri, berbagai penjuru akan mengunjungi Ka'bah setiap tahun, bahkan setiap hari, karena ikonnya yang sangat menarik. Yang kedua, terdapat sumber mata air Zam-Zam. Air Zam-Zam merupakan sumber air yang dihasilkan dari hentakan kaki Ismail. Zam-Zam artinya berkumpul. Jadi di Mekah terdapat sumur Zam-Zam, mata air. Itu sangat nyata ketergantungan mereka karena mereka hidup di daerah padang pasir yang kering, sehingga kebutuhan air bagi mereka itu sangat penting. Sehingga mereka berduyun-duyun ke sana untuk membeli air Zam-Zam, mengantri sedemikian panjang. Karena kehidupan perlu air untuk diminum. Yang ketiga, adanya jaminan keamanan dan kenyamanan. Bagi siapa saja
yang berkunjung ke Mekah, aturan pertama adalah dilarangnya untuk menumpahkan darah sebagai pemuliaan dan penghormatan terhadap Ka'bah. Sehingga bagi siapapun yang nanti berkunjung ke Mekah pada saat itu ya, zaman jahiliyah, akan dijamin keamanan mereka dan kenyamanan mereka. Seperti ada bodyguard seperti kita sekarang ya. Next. Pusat kebudayaan dan peradaban. Kultur Arab yang berkembang pada masyarakat jahiliyah pada umumnya adalah kultur klinik yang dikenal dengan ilmu pengetahuan dan filsafat. Kemudian puncaknya berada pada bahasa. Bahasa sangat menentukan kebudayaan orang Mekah pra-Islam saat itu. Dengan bahasa mereka mampu menjalin kerjasama dengan masyarakat Arab lain di luar Mekah. Bahasa itu dituangkan dalam syair. Syair di sini merupakan salah satu kekuatan tersendiri sebagai cara untuk mengekspresikan perasaan mereka. Jadi para penyair berkumpul di sana mengadakan sayembara, mengadakan perlombaan. Tepatnya adalah di Pasar Ukas, pasar terbesar di Jazirah Arab pada saat itu. Di sana berlaku transaksi ekonomi, berlaku tentang kebudayaan, tukar pengetahuan, tukar informasi, sehingga itulah tempat-tempat yang dijadikan tujuan para wisatawan, para pedagang, para musafir dari luar Mekah. Pasar Ukas, Madinah, Julmajas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.